Oke, langsung kita mulai aja ya. Eh, Sekarang giliran Ayah berarti. Ayah udah ada kan? Kata Ayah aku aja yang mulai soalnya dia lagi apa terkendala jaringan. Ya udah, nomor 26. Soalnya kata membesarkan pada kalimat di atas memiliki hubungan makna dengan kata-kata berikut kecuali. Nah, menurut kalian jawabannya mana? Merawat, mengasuh, menjaga, menumbuhkan, atau membimbing. Gue langsung ketik di chat aja ya. Aku lihat bentar soalnya lagi azan di sini. Nah, pada banyak jawab yang C ya, yang menjaga. Kalau menurut pendapat aku sendiri, jawabannya itu yang D. Karena, gimana ya, kalau membesarkan, merawat, mengasuh, menjaga, sama membimbing itu kayak udah ada gitu, orangnya udah ada. Kalau di sini kan nih membesarkan anak kan. Misalnya kita kasih contoh aja anak. Kalau di sini udah ada membesarkan itu kan berarti anaknya udah ada, orangnya udah ada gitu. Nah, sementara menumbuhkan itu kayak baru mau dimulai gitu. Sementara kayak merawat itu udah ada anaknya. Mengasuh juga, menjaga juga, terus membimbing juga. Kalau pendapat aku sendiri jawabannya yang D gitu. Ada pertanyaan nggak? Maksudnya lebih dari diri sendiri gimana, Meryl? Iya, bisa juga eh, tumbuhan sementara di sini konteksnya kan lebih ke apa namanya hewan atau manusia. Di sini dibilang membesarkan anak si penguinnya maksud aku. Kalau pendapat yang lain gimana? Kemudian, iya kalau iya kayak yang aku bilang si menumbuhkan tadi itu eh, belum dimulai gitu, baru mau kita mulai. Sementara kalau membesarkan, merawat, mengasuh, menjaga, membimbing itu orangnya udah ada gitu. Yang mau kita eh, besarkan itu udah ada.
Kalau menurut aku gitu. Kalau menurut Ayah gimana? Selain pendapat Meryl, Nindi, siapa nih, Nede, ada lagi nggak? Yang D ya berarti. Kalau menurut Ayah gimana? Ayah dengar nggak suaraku? Oke, berarti fix ya jawabannya yang D. Ya, aku juga pilih yang D. Alasannya sama Oke. kayak Bunga. Ayah kayaknya lagi ini ya, kurang bagus sih. Suaranya nggak terlalu jelas kalau di sini. Untuk soal nomor 26 ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kita lanjut ya. 27 soalnya kata berimbuhan dalam paragraf di atas yang bermakna kiasan. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu arti kiasan? Boleh bilang aja di chat atau on mic ya. Ya, jadi kiasan itu benar yang kalian bilang, bisa dibilang dia perumpamaan atau kata yang bukan sebenarnya gitu. Nah, kalau di sini, menurut aku udah jelas banget jawabannya yang mana. Coba kalian utarain pendapat kalian. Sekalian boleh di apa kasih tahu alasannya ya. Coba siapa kayak mau jelasin nggak? Ya, benar-benar. Karena suasana hati kan berbentuk fisik. Ya, jadi alasannya benar semuanya. Karena suasana hati itu bukan sesuatu yang benar-benar diangkat gitu. Tapi makanya itu udah termasuk kiasan gitu. Maksudnya kayak naikin mood lah kurang lebih gitu. Iya, Rai, benar. Lebih kayak menghidupkan suasana, terus naikin mood gitu. Terus siram hujan. Itu yang kalimat 2 ya. Bukan, soalnya kan hujan memang beneran jatuh, terus tanahnya basah kan. Iya, benar-benar. Bahasanya emang agak dramatis aja. Kayak pemilihan diksinya aja sih sebenarnya. Awalnya aku juga apa namanya terkecoh sama tersiram gitu. Ternyata setelah aku baca lagi jawabannya yang benar yang D, mengangkat. Oke, untuk nomor 27 udah cukup jelas atau ada yang mau ditanyain?
Oke. Ayah udah bisa belum sinyalnya? Udah bagus belum sinyalnya? Kayaknya udah bisa sih. Tapi aku izin off cam ya, guys. Oke, bentar aku kebawain. Oke. Dah. Nah, nomor 28 ya. Ini udah pada jawab kan ya? Boleh dong langsung aku minta jawabannya aja. Oki bingung kenapa nomor 28. Ayah ulang lagi ya. Aku lanjutin aja ya berarti. Jadi udah benar yang kalian jawab ya. Jawabannya D. Karena kayak yang Meryl bilang. Bentar aku bacain. Harusnya tanda petik tunggal. Nah, ya di yang D, si kuas kecil ini kan dia di sini maksudnya tuh arti ya, arti dari si pinsel itu. Nah, di sini seharusnya kita pakai tanda petik tunggal, bukan tanda petik. Terus satu lagi kesalahannya tuh si Gray Notes ya, sorry, menemukan bla bla bla. Itu katanya subjek plus predikat nggak boleh ada tanda koma. Nah, itu udah benar. Terus coba kita telah satu-satu ya. Yang opsi A, tanda koma setelah pinsel dan tanda petik tunggal pada ekor kecil. Yang petik tunggal itu udah benar karena itu berarti maksudnya menjelaskan arti. Tanda koma setelah pinsel. Bentar. Itu menurut aku udah benar ya. Yang A. Terus yang B, tanda petik tunggal pada ekor kecil dan tanda koma setelah biasanya. Petik tunggal pada ekor kecil itu udah benar. Terus tanda koma setelah biasanya. Mana? Biasanya pensil ini digunakan, itu juga menurut aku udah benar. Terus yang C, tanda koma setelah biasanya dan tanda koma setelah 1960-an. Biasanya tadi udah benar. Terus yang setelah 1560-an itu juga udah benar. Terus yang D tadi jawaban kita, yang terakhir E, tanda koma setelah kuno dan tanda koma setelah biasanya. Tadi biasanya udah benar, terus kuno yang mana ya? Oh, bentar. Udah jelas belum? Tadi agak kecil ya. Oh ya, makasih ya. Kata pensil berasal dari bahasa Prancis kuno. Pinsel itu udah benar ya. Itu untuk menjelaskan si bahasa Prancis kunonya gitu. Bahasa Prancis kuno
Aduh, aku bingung. Sorry. Maksud aku, si pinsel ini perlu koma sebelumnya karena dia penjelasan dari si yang sebelumnya gitu. Nah, sorry guys. Oke, untuk 28 ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya, aku sekalian mau nanya ini. Waktu itu aku udah pernah kirim belum foto catatan aku yang tentang tanda baca? Udah ya. Nah, berarti kalian bisa baca ulang yang tentang tanda petik tunggal ya. Di situ aku ada tulis kok. Oke, bilang tanda koma setelah gray notes itu apa sih? Iya benar. Kurang lebih sama kayak penggunaan M dash. Nomor 28 lanjut atau ada yang mau ditanya lagi? Boleh, nanti aku kirim ulang ya. Nggak bisa ya, Koki. Nggak bisa dipisah dengan koma. Oke. Ayah udah bisa lagi atau gimana nih? Kayaknya udah bisa sih, tapi kalau aku tiba-tiba diem, maaf ya, berarti itu jaringannya agak-agak. Oke, lanjut aja. Oke, nomor 29 udah pada jawab. Gilang, sorry ya, nggak kebaca. Iya, bisa kok buat apa sisi. Oke, ada yang bilang 29 nggak nemu. Ada nggak yang punya jawaban? Oke, ada nih yang jawab C. Ada yang jawab A juga. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, karena juga pada bingung, kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Nah, jadi di nomor 29 ini kita lihat ada kata beragam non formal. Nah, ini tuh kata beragam non formal itu bisa diartikan dia bisa tidak baku. Dia bisa kadang itu dia bisa tidak baku, kalau enggak dia baku tapi enggak resmi pemakaiannya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya secara keseluruhan teks kayaknya semuanya udah pada bener nggak sih? Tapi sebenarnya di sini ada yang salah dan ini kayak cukup tricky sih menurut aku. Kita lihat di opsi B, berarti kalimat kedua. Di situ diawali dengan kata meskipun begitu. Nah, ada syarat kalau ada kata meskipun begitu, kita harus pakai kata baik dalam kalimat dalam kalimat itu juga. Nah, jadi harusnya ada meskipun begitu bla 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 baik ini ataupun itu. Nah, gitu kan biasanya. Tapi di sini ada sih kata baik. Nah, kita lihat di sini ada kata belum terlaksana dengan baik. Tapi baik yang di sini itu beda maknanya dengan baik yang dihubungkan dengan meskipun begitu. Jadi sebenarnya yang salah itu ada di kalimat kedua karena dia tidak menggunakan kata baik dengan semestinya. Jadi yang harusnya benar itu gimana? Meskipun begitu, pengakuan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah. Nah, jadi harusnya, eh, oh ya maupun, ya ampun maaf, pasangannya maupun ya, iya ya maaf. Nah, jadi ya itu udah dibenerin sama Bunga. Jadi harusnya baiknya itu ada dua gitu, belum terlaksana dengan baik, koma, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, gitu. Gimana, udah pada paham belum atau mau dijelasin lagi atau mau ada yang mau tanya? Jadi letak salahnya di mana? Ini eh, di kan kalau kalian lihat di situ
ada kata dengan baik. Dengan baik ini nanti harusnya setelah kata baiknya itu ditambahin baik lagi gitu. Ini Nindi nanya, maaf Kak, pengertian kata ragam non formal. Nah, non formal ini bisa jadi dia diartikan tidak baku, atau bisa juga dia kadang itu dia baku tapi dia nggak resmi gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, berarti dia itu tidak baku gitu. Nah, iya ini udah oke nih, bener. Contohnya tuh kayak gitu. Ini Lulu juga ada Kak, kalau salah satu bukan yang nggak baku ya. Yang mana nih Lulu? Yang baku itu satu di antaranya. Sebentar ya. Di kalimat satu. Sebentar ya. Tapi aku baru tahu nih Lulu kalau salah satu itu nggak baku. Serius. Bentar ya, aku Aku mau ini dong, apa kata Meryl di kalimat 3 juga ada salah satu. Nah, kalau kayak gitu berarti bukan jawabannya nggak sih? Soalnya masa ada dua gitu, Nah, berarti iya bisa udah jadi. jelas yang B. Biasanya aku gitu sih kalau nentuin jawaban. Misalnya nih ada dua yang sama gitu di opsinya. Pasti bukan itu jawabannya kan? Benar-benar bisa sih. Dulu sebelumnya tahu dari mana yang salah satu itu. Soalnya aku juga belum pernah dengar. Mungkin emang benar yang dibilang dulu. Oh iya, Lulu, aku habis nyari dari ini kan, dari KBBI. Emang sih kalau misalnya salah satu, itu tuh pengertiannya di KBBI itu satu di antara yang ada gitu. Tapi nggak ada dibilang tidak baku, karena biasanya kalau misalnya tidak baku, di KBBI itu tuh ada tulisannya, dia itu keterangannya cakapan gitu. Bahkan kalau yang nggak baku sama sekali, bisa jadi nggak ada di KBBI-nya gitu. Nah, Berarti benar. dia setara gitu sama satu satu apa tadi satu di antaranya ya? Iya, dia kalimatnya sama kayak itu. Maknanya sama. Gimana? Oke, yang lain gimana? Udah pada paham belum? Paham. Oke. Kak, ini apa? Meskipun begitu, itu konjungsi. Sebentar ya. Gimana Bunga ini yang meskipun begitu? Eh, iya konjungsi deh Ya kayaknya. kan? Tapi aku lupa apa. Coba cek deh yang aku kirim di Bentar. grup. Aduh, aku selalu bilang grup yang di Discord. Aku kan ada kirim konjungsi intra sama antar. Soalnya kalau aku cek di sini ntar Discord aku kelihatan. Iya nih. Coba Gilang dicek aja ya yang dibilang Bunga di Discord. Habis itu, ini juga Poki nanya, berarti kalau pakai salah satu nggak apa-apa ya Kak? Maksudnya salah satu tuh apa? Oh, udah dijawab sama Bunga, nggak apa-apa. Oke, gimana yang lain? Kita lanjut gak nih? Oke, udah nomor terakhir ya, yang nomor 30. Maaf, berisik ya guys. Oke, jadi nomor 30, udah ada yang jawab deh nih. Oke, yang lain gimana?
Nah, boleh dong ya nih alasannya. Boleh di-drop ya. Kalau alasannya karena seharusnya oleh karena itu, kayaknya salah deh. Soalnya seingat aku karena itu ini baku. Bentar ya, aku cek dulu tapi. Guys, ini aku udah cek dari Ivan Lanin, katanya kalau karena itu baku kok, itu termasuk konjungsi antar kalimat. Coba ini ya. Ayah masih ada nggak sih? Soalnya aku langsung juga, soalnya aku juga bingung pembahasan. sih. Nomor 30. Iya, lanjut Ayah. Nah, di sini ditanya itu kata sambung yang tidak tepat digunakan dalam paragraf Ayah, suara kamu putus-putus. Ada pendapat lain nggak? Aku juga bingung sebenarnya jawabannya yang mana. Soalnya gimana ya? Emang lumayan susah sih soalnya. Em, bentar ya. Aku cari juga nih. Kebuka. Ini tadi Sela chat aku direct message. Terus dia bilang, bentar aku bacain. Udah tunggu bahasa agak macet.
Stella boleh ngomong aja nggak? Tadi katanya gini, menurut dia jawabannya yang apa nih? Yang kemudian ya, karena kemudian itu konjungsi intrakalimat. Dia tuh harus sebelum kata kemudian harus ada tanda komanya. Tadi coba satu orang cek foto yang aku kirim di Discord. Coba bentar ya guys, aku stop share. Ini udah ketemu yang aku bilang. Jadi kalau dari yang di Discord yang aku kirim, kemudian itu harus di tengah kalimat, harus apa namanya didahului tanda koma dulu. Jadi menurut aku jawabannya yang A. Sebelum karena boleh pakai koma. Nggak boleh sih. Seharusnya ya. Dia termasuk konjungsi subordinatif. Ada juga ya di Discord pakai koma katanya. Hilang. Tapi di catatan aku katanya nggak pakai koma sih. Mungkin tapi tunggu. Bisa pakai tapi kalau karenanya tuh di awal. Iya kan, aku juga pernah lihat di thread Kak Fauzan karena itu di tengah kalimat terus nggak pakai koma. Dia termasuk konjungsi subordinatif. Kalau mau ditaruh di awal kalimat juga bisa, tapi ada komanya tapi nggak setelah kata karenanya. Ini aku kasih contoh ya di chat. Nggak harus juga kok. Kalau karena kalau mau di awal kalimat juga bisa. Tapi berarti itu anak kalimatnya yang di depan, baru induknya yang di belakang. Oh ya, yang nomor 30 ini ada pendapat lain nggak? Selain yang tadi udah aku jelasin. Berarti kesalahannya di kemudian ya.
seharusnya dia nggak ditaruh di awal kalimat. Yang lain gimana? Iya, kesimpulannya jawabannya A ya. Bentar aku tandain, mungkin ada yang ketinggalan. Hmm. Eh, udah selesai ya berarti pembahasannya 15 soal simak. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di Discord aja ya. Tapi jangan kemalaman soalnya kadang aku suka jarang lihat kalau udah